Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Alivia Putri Sugiarto dengan NIM 0311520043, kelas MJ20H, Prodi Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama Adela Fortunada. Saat ini dia sedang menekuni bisnis di bidang fashion. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen Islam. Kak Adela Fortunada, boleh on cam? Halo, Kak Febri. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Adela atas waktunya untuk diwawancarai. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu dan kesibukannya sekarang sedang apa aja nih? Oke, baik. Sebelumnya kenalin, nama aku adalah Fortunada. Saat ini aku tengah menempuh pendidikan S1 Manajemen di IPB. Sekarang sekarang udah semester 5. Dan kesibukan sehari-hari selain kuliah mungkin mengurus bisnis dan beberapa kerjaan selain itu. Seperti itu, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, bisnis apa sih yang sedang ditekuni saat ini? Baik, bisnis yang ditekunin saat ini adalah bisnis thrift shop. Adapun thrift shop ini sendiri merupakan bisnis yang bergerak menghindari fast fashion. Jadi memanfaatkan baju-baju yang ada untuk dikelola kembali dan menambahkan nilai value terhadap baju atau fashion tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terlebih kalau thrift shop ini sendiri juga bisa dibilang ya bisnis untuk kalangan anak muda yang punya nilai di anak muda karena ya cukup kekinian seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Adel memilih bisnis thrift shop ini daripada bisnis yang lain? Oke, jadi alasan aku memilih bisnis thrift shop ini daripada yang lain ya karena sebenarnya bisnis ini merupakan bisnis yang sangat memiliki apa ya, sangat strategis lah, sangat strategis apalagi di kalangan anak muda. Maka dari itu aku mencoba mengambil peluang Kak di sini dan kebetulan untuk thrift shop ini sendiri merupakan sebuah bisnis yang tidak cukup sulit dijalani, butuh modal yang tidak banyak dan juga bisa memutarkan modalnya seperti itu. Oke, kan sekarang Kak Adel ini kan masih mahasiswa ya. Untuk modal sendiri, apakah hasil nabung atau pinjam dari orang tua? Oke, untuk awal memulai bisnis ini seperti yang telah aku bilang tadi, nggak terlalu banyak ya modalnya, jadi paling aku pakai tabungan sih. Tuh. Kak Adela, kalau bisnis thrift shop ini kan menjual barang-barang bekas gitu ya. Nah, Ya, otomatis kan Kak Adel ini tidak memproduksi barang, tetapi melainkan barang dari seseorang. Kalau boleh tahu, untuk mendapatkan baju-baju itu Kak Adel dari mana? baik, untuk thrift shop ini sendiri sebenarnya memang sudah ada suatu lembaga ya, suatu perusahaan yang setidaknya mengurus tentang hal ini mulai dari pengelolaannya dan sebagainya macam. Nah, ada juga orang yang mendistribusikan hasil dari thrift shop atau pilihan-pilihan baju-baju ini. Dan tentunya yang dipilih adalah baju-baju berkualitas yang mana si distributornya akan salurkan lagi kepada reseller-reseller atau pembeli lainnya. Nah, kalau aku ini sendiri mungkin jatuhnya sebagai reseller karena tidak mengambil barang yang sangat banyak gitu ya. Lebih mensortir kira-kira mana sih yang masuk di segmen aku dan bisa aku kelola lebih lanjut lagi. Seperti itu, Kak. Oke, ah, kalau boleh tahu nih Kak Adel ini memulai bisnis ini sudah berapa lama? Kalau memulai bisnis ini kurang dari 1 tahun sih, Kak, kurang lebih. Oke deh. Untuk penjualan atau promosi, apakah Kak Adel membuka toko sendiri? Untuk saat ini tokoku itu tidak membuka toko offline, Kak, jadi toko online aja. Toko online-nya itu seperti apa nih proses penjualannya? Jadi kita menggunakan media sosial Instagram dan kalau ada orang yang request Shopee itu bisa kayak gitu. Namun untuk media promosi bisa menggunakan seperti IG Ads, Facebook Ads maupun TikTok. Oke, kalau boleh tahu, nama Instagramnya apa nih? Nama Instagramnya @bajukalian, Kak. Oke, boleh kita lihat. Boleh, silahkan.
Oke, ini ya Kak Adel. Baju kalian, benar? Ya, betul. Iya, Dalam 1 tahun ini sudah banyak ya pengikutnya, sekitar 1.000 lebih. iya. Walaupun ya memang lagi nggak terlalu aktif sih, cuma kadang ada aja gitu yang beli. Ini termasuk contoh-contoh baju yang Kak Adel jual. Tuh. Untuk penjualan sendiri, apakah Kak Adel ini setiap hari membuka penjualan atau per minggu? Biasanya kita per batch sih Kak, kayak kadang juga nunggu misalnya yang batch ini udah habis atau keputar kayak gitu sih Kak. Cuma tidak menutup kemungkinan juga buat reseller, misal ada orang pengen ngejual lagi atau apa itu bisa ngambil barang di kita gitu Kak. Jadi ada beberapa yang memang belum diupload tapi langsung ke direct ke orang tersebut kayak misalnya via video call dan lain-lain. Jadi nggak di foto on body gitu. Untuk manajemen sumber daya manusia nih dalam menjalankan bisnis, gimana nih Kak Adel kalau boleh tahu? Oke, baik. Kalau misalnya itu ya karena baru bisnis kecil lah ya, ini mah bisnis kecil-kecilan. Jadi aku aja sih sebenarnya sumber dayanya, tapi kadang nggak menutup kemungkinan juga buat keluarga bantu. Kalau misalnya pengirimannya lagi hektik atau butuh apa gitu, kadang suka dibantu sih sama orang-orang terdekat aja. Oke, berarti kalau penjualan online seperti ini, pembayarannya melalui online juga dan pengirimannya melalui ekspedisi. Apakah benar? Betul, betul sekali, Kak. Oke, nah dalam jangka waktu 1 tahun nih, kira-kira sudah balik modal ataukah sudah mendapat untung, Kak? Betul sih kalau untuk 1 tahun tentunya sudah balik modal dan juga mendapatkan untung, Kak, kalau untuk sekarang. Di dalam membuat bisnis kan pasti ada perencanaan nih Kak Adel. Kira-kira kendalanya apa sih? Apakah kendala dari modal atau kendala dari tempat usahanya sendiri mungkin? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk di bisnisku sendiri, salah satu kendala terbesarnya sebenarnya bukan masalah modal, tapi lebih ke konsistensi aja sih Kak dalam berjualan. Karena mungkin aku untuk sekarang masih harus menyelesaikan amanah kayak di organisasi, terus juga tugas-tugas kan ya Kakak juga mahasiswa ya pasti numpuk gitu kan. Iya. Jadi kadang ya gitulah. Ya paling itu aja sih Kak. Memang ada satu sih yang harus dikorbankan. Untuk sekarang masih berjalan semua. Jadi kadang yang satunya agak kurang, ininya lebih gitu sih Kak. Oke deh. Kalau untuk modal tidak ada kendala nih Kak ya? Berarti Ya untuk modal sih sebenarnya aman-aman aja. kira-kira nih harapan ke depannya untuk bisnis Kakak apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya untuk mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau untuk harapan bisnis ya pastinya bisnis yang sustain, yang berkelanjutan seperti itu. Namun harapan untuk pebisnisnya sendiri ya, as an owner, lebih kayak ke biar lebih bisa inovatif, terus juga biar bisa mengembangkan produk-produknya dan ya nggak habis dimakan zaman gitu. Karena kan sekarang orang kekinian banget ya, dikit-dikit ganti, dikit-dikit apa gitu kan. Nah itu harus bisa kiranya menyesuaikan ke masyarakat seperti itu Kak. Di masa pandemi ini penjualannya meningkat atau menurun nih kira-kira? Uh, Sebenarnya uh, stabil sih ya Kak harusnya ya kalau karena mungkin aku memulai di masa pandemi juga nih justru belum tahu kalau sebelum pandemi gitu. Oke deh Kak Nah ya Adel. kalau misalnya di compare akhir-akhir ini ya kayaknya sih menurun sih karena kebutuhan pokoknya udah bukan fashion lagi dan nggak bisa keluar-keluar nih. Jadi orang kayaknya kalau beli-beli baju atau fashion mikir-mikir lagi gitu Kak. Oke, udah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Adel waktunya sangat Ya, inspiratif sekali nih. Karena kan kita juga masih sama-sama mahasiswa. Kak Adel juga bisa buka bisnis sambil berkuliah. Kalau boleh saran, boleh nggak nih saran? oh boleh banget dong pastinya. Kan karena Kak Adel juga masih mahasiswa ya, saran saya untuk melanjutkan bisnisnya bisa dibantu dengan teman atau orang lain agar bisnisnya juga berjalan
berjalan sempurna, berjalan mulus gitu, enggak terhenti-terhenti. Untuk itu dan juga kan karena Kak Adel masih muda nih, suri tauladan untuk bisnisnya kita bisa lihat dari tahu kan, pasti Nabi kita Nabi Muhammad pembisnis yang sukses di usia muda. Nah, kalau Kak Adel mau kayak beliau, Kak Adel harus mempunyai beberapa sifat nih. Yang pertama ada sidik, jujur. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik, komunikatif. Dan yang terakhir ada fatonah, cerdas. Nah, untuk menjalankan bisnisnya juga Kak Adel harus sesuai dengan syariat Islam ya, tidak boleh mengandalkan unsur riba ataupun garar. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak atas masukan dan insight-nya ya. Semoga kita semua bisa seperti junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Amin. Kak. Semoga bisnis Kak Adel ke depannya makin lancar, bisa membuka toko offline juga nih ke Iya, depan. amin. Semoga Terima kasih kuliahnya banyak lancar Kak. juga ya Kak. Ya, semoga Kakak juga ya nilainya semoga bagus. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.